Dengarkan baik-baik sebab pasti nggak ada orang yang tahu ceritanya sejelas, seterus terang seperti yang diucapkan di Wimar Show. Ngomong-ngomong kalau ada itu ingin ngasih tahu orang dan mereka nggak sempat lihat, lihat aja di YouTube, ini selalu ada di YouTube. Dan juga ulasannya ada di perspektif.net, website gratis dari kami. Nah jadi ada desakan waktu dari FIFA, jadi Anda harus mengambil keputusan. Tapi kan banyak pihak yang terlibat, Anda hubungi nggak itu bos-bos yang di balik kubu-kubu itu? Justru itu, kuncinya ada di situ. Jadi mungkin kunci dari penyelesaian kasus PSS itu kan dulu kan seolah-olah ini untouchable. Ya, saya sebut aja nama Pak Arifin Panigoro, nama Nirwan Bakri itu dianggap untouchable dan nggak mungkin disentuh. Bahkan ketika saya menyatakan saya akan kontak kedua tokoh ini dan saya sebut namanya, wah orang kemudian menyatakan nggak mungkin mau beliau-beliau itu dipanggil, apalagi menterinya masih nggak ngerti apa-apa anak muda. Saya bilang, loh yang mau manggil siapa? Saya datangi mereka satu persatu, saya ajak komunikasi dan saya tangkap pesannya, saya tangkap niatnya dan saya juga sampaikan niat kita untuk bersatu. Dan yang paling menarik adalah saya kontak FIFA. Ya, dan saya kontak FIFA itu awalnya kan pemerintah ini memang terus terang saja pernah mendapatkan surat dari FIFA di bulan November, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti karena pemerintah pun juga merasa waktu itu loh kalau nanti intervensi. Tapi kita kan dihadapkan pada satu katanya intervensi. Karena saya nggak ngerti apa-apa, Bang Wimar. Jujur saya nggak ngerti apa-apa. Justru kita kontak langsung FIFA. Jadi secara berkelakar saya selalu bilang begini, waktu kita telepon kita bilang, FIFA gitu. Intervensi itu apa sih gitu. Tapi itu benar-benar kita lakukan. Jadi kita tanya dan bahkan mereka bilang, "Oke, kalau Anda punya waktu, Anda datangi AFC, kita kirim utusan khusus ke AFC, Anda ketemui saya Blatter, temui di Zurich dan kemudian berkomunikasi. Bahkan setelah itu FIFA memberikan kita petunjuk tertulis. Saya nggak mau lisan, tertulis. Dan tertulis pun supaya tidak disalahartikan waktu itu, kita terjemahkan dengan Swan Translator. Jadi itu kan kasus-kasus zaman dulu. Bang Wimar mungkin ingat ya, ada ketua PSSI waktu itu yang dari dalam penjara pun masih bisa memimpin. Sangat ingat, mudah. Untung sudah tidak ada itu. Dan itu gara-gara dipelesetkan terjemahannya kan. Betul, saya ingat. Surat dari FIFA dipelesetkan. Dan saya nggak mau itu terjadi. Jadi artinya kalau dikatakan saya membela kelompok itu sama sekali tidak. Surat itu kita terjemahkan betul. Dan memang dari FIFA jelas harus ada agenda yang nanti harus ada kongres. Saya kemudian mengumpulkan Pak Johar Arifin, mengumpulkan juga Pak Nyala Mataliti yang waktu itu masih di luar. Ini harus bersatu. Dan di saat itulah saya sering juga mengatakan ini prinsip dari tokoh pendidik lama Ki Hajar Dewantara yang saya pakai. Ketika kita di depan, ya kita sebenarnya ing ngarso sung tulodo. Ketika kita mengamankan jalannya itu, kita ing madya ngawen karso di tengah-tengah bersama. Dan ketika sudah jadi, sekarang kalau Bang Wimar juga pasti sering mendengar, ini akibat Roysornya nih, orang-orang lama masuk lagi gitu ya. Kenapa saya membiarkan? Belum dengar. Nah, ada. Soalnya saya orang lama juga, nggak apa-apa sih. Nah gini, ketika kemudian terjadi kongres, dan kongres itu harus terjadi. Karena kalau kongres itu tidak terjadi kemarin, kita benar-benar disanction, kita benar-benar di-ban oleh FIFA, dan itu buruk sekali. Pak Roy, yang saya khawatirkan bukan orang lama masuk, tapi orang korup yang masuk gitu ya. Karena kan tadi waktu cerita mengenai orang yang ketua umum yang di penjara, kita sama-sama bersyukur itu tidak terjadi. Bukannya sekarang teman-temannya dia yang masuk lagi? Saya harus akui semua itu juga bisa dikatakan, ada yang mengatakan teman, ada yang mengatakan tidak. Dalam dunia bola, tidak mungkin tidak kenal. Kalaupun dikatakan ini terus terang kita buka saja. Apakah mereka tidak melobi FIFA? Apakah mereka tidak melobi AFC? Melobi juga. Di FIFA dan AFC pun ada faksi-faksi itu. Bahkan kadang surat dari FIFA pun harus saya pertanyakan. Ini kok ada apakah Sepp Blatter tidak korup? Apakah Platini tidak korup? Nah, ya bisa dibawa luas sekali. Tapi di Indonesia memang Anda tidak khawatir bahwa match fixing, jaya lagi, penyuapan dan sebagainya? Khawatir. Tapi intinya gini, pada saat harus ada kongres, kita harus mengikuti arahan yang bisa kita percaya. Dan waktu dari FIFA, saya hanya menjalankan amanah FIFA. Jadi ini step by step, ini belum yang terakhir. Betul. Kalau kata Anas baru halaman pertama ya. dan nanti ketika gini, kemarin kan banyak orang menyalahkan saya. Gara-gara Anda nih, orang-orang lama itu masuk lagi, dan sekarang mereka ada di dalam. Loh, mereka ada di dalam itu secara konstitusional, itu dalam sebuah kongres, Bang.
Kalau kemudian itu mereka merebutnya itu secara kudeta, ya saya bisa marah. Sekarang lahan sudah kita sediakan. Kemudian kelompok ini masuk dan yang saya sayangkan terus terang, ketika terjadi satu pertemuan, ada 6 kawan saya yang Esko 6 itu mengundurkan diri. Ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi blunder gitu. Karena kalau tidak mengundurkan diri, bisa bertahan di dalam, mereka beradu dalam satu kongres yang konstitusional, putusannya pasti tidak akan menjadi putusan yang berat sebelah. Karena ini WO dan sayangnya FIFA pun ada di situ. Dan saya tidak punya suara di situ. FIFA ada di situ dan menyaksikan semua itu dan FIFA tuh mengamini itu. Meskipun dalam suratnya terakhir yang diamini FIFA adalah ketika sebelum ini keluar. Tapi tidak dilarang yang terjadi sesudah. Jadi memang kadang-kadang ada dualisme di sini. Tapi saya juga berprinsip gini Bang Umar. Saya harus bertindak ketika sudah saatnya harus bertindak. Ketika saya menyatakan harus Kongres 17 Maret kemarin. Ya, itu karena memang itu sudah sangat kritis dan kalau tidak dilakukan bahaya, masuk lubang, masuk jurang. Tapi kalau ini kan nanti masih ada kongres biasa, masih ada lahan yang konstitusional untuk mereka berembuk lagi. Maka break dulu ya. Untuk melanjutkan dengan Roy Suryo mengenai PSSI.